Welcome back to my channel sahabat Wakulur. Di edisi kali ini kita panen pepaya lagi ya di Demplot dari PKHT edisi lokal. Oke lur, tidak henti-hentinya sahabat web selalu mengingatkan ya pentingnya pembenahan tanah, artinya pengolahan lahan yang baik dan benar ya. Perlu diperhatikan pembenahan tanah agar selalu kita ciptakan kualitas tanah yang sehat untuk mendapatkan tanaman yang sehat. Itu hal yang sangat paling penting ya. Mulai kita dari benahi dolomit, kalsium, lalu pemberian mikroba ya. Itu hal yang paling sangat penting dalam perlakuan budidaya pepaya ataupun di budidaya komoditi lainnya. Lalu yang kedua yaitu pemilihan bibit unggul ataupun pemilihan bibit yang rekomendasi sesuai dari penelitian riset dari Balitbang ataupun PKHT ya lur. Lalu yang ketiga yaitu perawatan dan perlakuan. Itu sangat penting dalam perawatan budidaya pepaya California sebagai bentuk pengendalian hama dan penyakit. Itulah pentingnya tiga aspek tersebut, sangat penting ya kita lakukan dalam budidaya pepaya California. Karena sehebat apapun bibit, kalau kita tidak fokus pada pembenahan tanah, tidak fokus pada perlakuan perawatan yang terjadwal, itu akan berpengaruh juga. Begitu juga sebaliknya. Sehebat apapun perawatan kita dalam pembenahan tanah, kalau bibitnya itu asal-asalan, itu akan terjadi bermasalah juga. Makanya tiga aspek ini harus kita penuhi. Dan begitu juga sebaliknya. Sehebat apapun bibit, sehebat apapun pembenahan tanah kita, kalau perawatan dan perlakuannya tidak terjadwal, itu akan menimbulkan suatu hal yang bermasalah juga pada tanamannya. Jadi ketiga aspek ini jangan sampai terlewatkan. Makanya sahabat web kadang bertempur di ekspedisi siang dan malam karena apa? Karena menyesuaikan jadwal yang sudah kita tetapkan ya. Kalau misalkan hari ini memang harus jadwalnya nyemprot ya nyemprot, hari ini jadwalnya mupuk ya mupuk. Kecuali pada fase musim penghujan, itu pemupukan memang sahabat dihentikan dulu, cukup dengan penaburan dolomit ataupun kalsium. Untuk pemupukan rutinnya kita jeda terlebih dahulu ya. Dan usahakan ketika kita melakukan budidaya pepaya California ini, terus lakukan pemberian mikroba baik musim hujan, musim kemarau, minimal sebulan sekali. Itu wajib. Pencegahan virus, terutama virus penyakit yang paling ditakuti dalam petani pepaya ya, dalam budidaya pepaya. Itu harus kita jaga terus perlakuannya, seperti itu lur. Jadi ketiga aspek ini sangat berpengaruh penting ya, perlu kalian ketahui. Pengolahan lahan yang baik dan benar, artinya di situ kita mencakup pembenahan tanah, pembenahan lahan. Lalu yang kedua itu pemilihan bibit unggul yang bersertifikat ya, dan kalau bisa kita selektif kembali untuk menciptakan buah hermaprodit. Lalu yang ketiga yaitu perawatan perlakuan yang terjadwal. Makanya itu sahabat W sering dilakukan malam hari, karena di siang hari sahabat W sibuk di semua sektor, utara, timur, barat, dan selatan ya. Waktunya tidak mencukupi, makanya sahabat W kita ganti dengan malam hari. Karena untuk pencegahan pengendalian hama itu lebih efektif, lebih efisien lagi di malam hari. Karena disitulah mereka melakukan pergerakan penyerangan aktivitasnya terhadap penyerangan tanaman ya, tanaman yang kita tanam. Oke lur, mari kita simak panenan hari ini. Ikuti terus jejak sahabat web. Sip. Untuk kualitas buah sudah hermaprodit semua. Tetap fokus pada perawatan ya, baik penyemprotan untuk menciptakan buah yang sangat mulus, buah yang sangat recommended ya, yang diinginkan oleh pasar. Yaitu mulai dari ketebalan daging, bentuk buah, teksturnya ya, lalu keawetan dan kemanisan buah. Itulah yang harus, tiga hal yang harus kita perhatikan dalam perawatan budidaya pepaya untuk menciptakan kualitas kulit buah yang baik dan diinginkan oleh pasar dan konsumen. Untuk menciptakan buah dari bawah itu perlu diperkuat kompos ya lur, itu yang terutama kali. Cukup pada perawatan semi organik, yaitu perkuat dan perbanyak kompos, lalu kimianya menyusul untuk sebagai pelengkap ya, bahan pelengkap. Oke
Oke lur, bisa dilihat kualitas buah. Tetap fokus pada pembenahan tanah, pada perawatan batang, pada perawatan buah ya. Lalu perawatan daun itu harus kita benahi. Jadi kita harus memperhatikan betul ya, perawatan di musim penghujan, di musim kemarau itu semua ada jadwalnya ya, ada bentuk perawatannya berbeda-beda. Untuk kapasitas tanaman ini sekitar 400 ya. Rata-rata hasil panenan ini 1 ton 200, 1 ton 300 rata-ratanya. Tapi tetap rekor terkini belum terpecahkan ya, masih di Demplot 154 pohon. Sampai sekarang belum tertandingi. Ini benih PKHT lur, hasil selektif. Ini lur, sudah hermaprodit semua ya.
Lur, tetap semangat dan istiqomah, semoga menjadi bahan acuan ya ataupun referensi tentang perawatan budidaya sahabat wewe ya. Semoga menjadi bahan referensi buat kita semua, buat bahan pembelajaran. Kita belajar sama-sama ya, tidak ada guru, tidak ada murid, kita semua sama-sama belajar karena hidup adalah sebuah pembelajaran. Kita mulai berangkat dari langkah kecil untuk menjadi besar. Ketika besar kita ingat kita begitu kecil. Oke, sip lur. Hijaukan terus Bumi Pertiwi. Salam dari Bumi Laintung Negeri, sahabat web. Sip.